Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menonton video ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman saat ini. Baik, di video kali ini kami kelompok 2 akan membahas materi tentang teori tahapan-tahapan perkembangan agama dan moralitas. Perkenalkan, nama saya Atumila Titinda Selia, NIM 200110048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori tahap-tahap perkembangan keagamaan anak. Ada 3 tingkat perkembangan keagamaan menurut Jalaluddin 1996 ayat 66. Yang pertama, tingkat dongeng atau the first stage. Tahap ditandai dengan kesenangan anak-anak yang bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Yang kedua, tingkat kenyataan atau the realistic state. Tahap di mana anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok kuat serta Maha Kuasa, Maha Pencipta. Yang ketiga, tingkat individual atau the individual state. Tahap di mana anak kelihatan pada sensitivitas keagamaan. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiani, NIM 200110029, kelas 3B, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang kedua yaitu teori tahap-tahap perkembangan moralitas. Yang pertama yaitu menurut teori Pygmet tentang perkembangan moral. Perkembangan moral menurut Pygmet yaitu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap realisme moral dan tahap operasional formal. Di mana perkembangan tahap pertama yaitu tahap realisme moral, di mana tahap ini memorialitaskan oleh pembatasan umur yaitu kurang lebih 12 tahun. Di sini juga dijelaskan 2 tahapan. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Menurut teori Pygmet, tahapan realisme moral anak usia 0 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian, di mana anak melakukan suatu hal dengan otomatis tanpa diperintah ataupun dinilai oleh seseorang. Ia melakukannya secara otomatis. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Menurut teori Pygmet, di usia anak 7 atau 8 sampai 12 tahun, pada tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuan konsep tentang benar atau salah mulai dimodifikasi atau lebih luas atau fleksibel. Konsep tentang keadilan mulai berubah.
di mana di sini anak bisa tahu di mana letak salah dan benarnya dalam melakukan suatu hal. Menurut teori Pygmet, yang kedua yaitu tahap operasional formal, di mana tahap ini moralitas dengan analisis lebih dari 12 tahun. Yang pertama yaitu anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah, di mana anak ketika memiliki masalah pasti dia bisa memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, di mana anak dapat melihat masalah dari keluarga lain atau teman sendiri, dan dia pun bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, teori selanjutnya yaitu teori berdasarkan Colbert. Colbert menemukan teori perkembangan moral berdasarkan teori Pygmet, yaitu dengan pendekatan organismik atau melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu juga Colbert juga sudah menyelidiki struktur proses berpikir yang berdasarkan perilaku moral atau moral behavior. Dari keenam tahapan perkembangan moral menurut Colbert, yang dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tersebut akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 200110055 dari kelas 3B Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Yang pertama, prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya benar pada anak-anak, walaupun orang matang juga bisa menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat berdasarkan konsekuensi langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari 2 tahap. Awal dalam perkembangan moral dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Dalam tahap pertama, individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tingkah laku yang dibuat mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, sebuah tingkah laku yang dianggap aib secara moral, bila orang yang memperagakan dihukum, makin keras hukuman diberikan dianggap makin aib tingkah laku yang dibuat itu. Yang kedua, tahap kedua menempati posisi apa untungnya buat aku. Perilaku yang berlaku diartikan dengan apa yang paling diminatinya. Dalam tahap 2, perhatian untuk orang lain tidak didasar oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik. Kekurangan perspektif tentang warga dalam tingkat prakonvensional tidak sama dengan kontrak sosial atau tahap 5. Sebab semua tingkah laku yang dibuat dan ditetapkan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja. Untuk mereka dari tahap 2, perspektif dunia dilihat sebagai sesuatu yang bersifat relatif secara moral. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnalaili, nomor induk mahasiswa 200110041, kelas 3B Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram.
Selanjutnya yang kedua yaitu konvensional. Tahap konvensional ini terdiri dari tahap 3 dan keempat dalam perkembangan moral. Penalaran tahap 3 menilai moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, dan golden rule. Maksud dari sebuah tingkah laku yang dibuat memperagakan peran yang bertambah signifikan dalam penalaran tahap ini. Mereka bermaksud baik. Dalam tahap 4 adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial. Penalaran moral di tahap 4 bertambah dari sekedar kebutuhan akan penerima individual. Idealisme utama sering menentukan apa yang berlaku dan apa yang aib. Bila seseorang melanggar hukum, maka dia aib secara moral, sehingga celaan dijadikan sebagai faktor signifikan dalam tahap ini, karena memisahkan yang buruk dari yang adil. Nama saya Zita Alawiyah, kelas 3B, nomor induk mahasiswa 200110035. 3. Pasca konvensional. Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkatan berprinsip. Terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Perspektif seorang harus dilihat sebelum perspektif warga. Belakang suatu peristiwa, hakikat diri mendahului orang lain. Ini membuat tingkatan pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. Dalam tahapan 5, individu dipandang sebagai pemilik pendapat dan nilai yang tidak sama, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Kenyataannya tidak benar. Pilihan yang pasti berlaku atau absolut memang Anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak. Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukan keputusan kaku. Dalam tahap 6, penalaran moral berdasarkan pada penalaran niskala memakai prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasarkan pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak sewenang-wenang. Hak tidak perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tingkah laku yang dibuat moral doentis. Perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Tahapan tersebut diciptakan saat dia belajar psikolog di University of Chicago. Berdasarkan teori yang dia buat, sesudah terinspirasi hasil kerja James Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral. Teori ini berarah bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis memiliki 6 tahapan perkembangan yang bisa teridentifikasi. Dia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diamati Piaget. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa anggota perkembangan moral pada prinsipnya mengadakan komunikasi dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Walaupun benar, diskusi yang mempertanyakan implikasi filosofi dari penelitinya. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.